pulang aja pun kan saya masih berjilbab kan. Kenapa ya namanya di desa kan ya kenapa harus pakai itu? Iya, Ya, memang harus begini kan gitu. Oh, berarti memang tuh sempat ditanyakan juga. Ada Oh, sih yang nanya. namanya. Ya kenapa kok panas-panas pakai gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatul Al-Adilah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mendengarkan kisah inspiratif dari narasumber yang luar biasa. Nah, Assalamualaikum, Mekman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mekman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi beliau ini nama aslinya Nyoman Nahdi. Kalau di kita ya, kalau di Genta Mu'alaf Indonesia ini sudah terkenal sebagai sebutan Mekman. Saya pun sendiri juga terbiasa manggilnya Mekman. Ya kan, Mek? Ya. Kenapa bisa jadi disebut Mekman tuh kenapa? Ya karena di Bali itu kan kalau ibu itu kan panggilannya Meme, itu dipanggilnya Mekman, itu ibu itu panggilannya namanya Bu Man, itu sebenarnya artinya gitu. Iya bener. Jadi karena kita terbiasa ya manggilnya itu. Kalau boleh tahu setelah berhijrah namanya Mekman apa tetap sebelumnya sama atau berganti? Ganti sekarang namanya Nadi Rahayu. Nadi Rahayu. Iya. Cantik sekali. Itu siapa yang kasih nama? Itu almarhum suami. Almarhum suami, Masya Iya. Allah. Nah, Mekman sekarang kesibukannya apa aja ini? Ya gini jualan kecil-kecilan lah di pasar. Oh, jualan. Iya. Dari kapan itu biasanya? Sehari full? Enggak, pagi setelah subuh berangkat. Setelah jam 9 pulang. Jam 9 pulang. Ya, Jualan jam apa, 10. Ya ada beras, sembako kecil-kecilan gitu. Sembako. Wah, luar biasa. Berarti pagi banget ini. Pagi setelah sholat subuh tancap langsung. Wis tancap. Mekman ini punya anak berapa? 3. 3. Iya. Udah kerja semua atau masih ada yang sekolah? Kalau yang gede udah kerja, tapi ada di Malang sekarang. Oh, di Malang. Ya, semenjak corona ini kan dikirim ke Malang. Sebenarnya dapat di Bali gitu, karena di Bali sudah kena juga kan. Iya. Dikirim ke Malang. Kalau yang nomor 2 udah menikah. Sudah menikah. Punya anak 4. Masya Allah, berarti cucunya Mekman sudah 4. Wah. Sudah jadi nenek ini. Nenek udah tua. Terus yang terakhir? Yang terakhir masih umur 21. Oh, 21. Tapi lagi nganggur sekarang. Oh, lagi nganggur. Iya. Semoga segera mendapat pekerjaan ya, Mekman. Amin. Bismillah. Oke, berarti Mekman ini sekarang tinggal di mana? Di sini Jalan Raya Sesetan. Jalan Raya Sesetan. Oh, berarti kalau Jalan Raya Sesetan, kalau saudara-saudara yang belum tahu itu tuh masih daerah ini sekretariatnya Genta Mu'alaf Indonesia. Jadi nggak jauh-jauh ya, Iya, Mekman. depan Kuantum pas. Depan Kuantum. Mungkin nanti kalau yang bingung bisa buka Google Maps. Oke. Kalau di rumah berarti Mekman sama anak yang terakhir. Iya. Sama anak yang terakhir. Iya. Oh, kalau suami maaf sudah meninggal 9 tahun yang lalu. 9 tahun ya, Iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi menghidupi 3 orang anak, Masya Allah. Iya, yang masih kecil tuh ditinggal masih kelas 6 SD. 6 SD, Iya. masih kecil ya termasuk. Masya Allah, luar biasa. Oke, Mekman, ini kita penasaran. Perjalanan hidup Mekman itu sebenarnya luar biasa. Nanti kita akan kulik satu persatu. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ini. Mekman tuh udah berapa lama jadi seorang mu'alaf? Udah lama sekali, sekitar 34 tahun. Wow, 34. Bukan mu'alaf lagi. Iya, Masya Allah. Sudah jadi Islam ya. Iya, Islam tetap. 34 tahun. 34 tahun. Kalau boleh tahu kenapa pada awal mulanya kenapa Mekman itu memutuskan untuk tertarik gitu deh. Tertarik dulu deh. Kok tertarik nih sama Islam atau ada mungkin kisah yang mengawali akhirnya coba mengambil keputusan untuk beragama Islam? Ya karena menikah. Karena menikah. Iya, karena ikut suami. Ikut gitu. suami. Iya. Berarti dulu
awal mulanya ketemu suami dulu. Iya. Ini kalau ketemu suami dulu gimana ceritanya? Ya gitu dah. Ya gitu udah bingung saya. Kan kerja ya dulu, kerja di toko Iya. listrik, suami kerja di rumah makan Padang, bersebelahan lah. Oh, jadi lirik-lirik kan? Ada kan sebenarnya dulu itu kan nggak tahu Islam itu apa, Iya, nggak mengerti lah Mm-mm, gitu mm-mm, apa yang mm-mm. itu Islam. Pokoknya ikut suami gitu. Ikut suami. Iya. Tapi pas pada saat itu suami kan bilang nih, kamu kalau mau menikah sama saya berarti kamu ikut Islam. Itu memang langsung oke, aku mau gitu atau perlu pertimbangan dulu? Ya masih mikir-mikir dulu lama sekali gitu, baru akhirnya ya mungkin memang udah jalannya apa jodohnya mungkin ya langsung mau terus. Langsung mau. Iya. Itu berarti tahun berapa, Mekman? Tahun 87 kalau nggak 87. nikahnya tahun Nikahnya. 87. Saya dari tahun 84 kalau nggak salah itu di Denpasar. 84. Berarti memang sebelumnya asalnya dari Bangli. dari Bangli baru ini ya merantau ke Iya, Denpasar. kan di desa namanya di desa Iya, kan. betul. Mas saya tuh desa sekali gitu. Terus teman-teman lihat pulang kok bersih-bersih, saya kok di desa kok gini gitu. Pingin lah ikut ke kota gitu. Sama bapak sebenarnya nggak dikasih, nggak usah dah kan gitu. Iya. Tapi saya ngotot tetap pergi gitu, diajaklah sama tetangga, akhirnya kerja. Udah kerja lama gitu, udah berapa tahun. Kenal lah sama bapaknya ini gitu. Nah, aduh. Udah. Berawal dari lirik-lirikan Iya. samping-sampingan itu. Iya kan, buka toko dia di sebelah, Aduh. saya di sebelah, jadinya Lagi melayani kelihatan kalau ini. zaman dulu kan enggak ada HP-an deh, Iya. pakai surat. Oh. Waduh, berarti surat. Iya, suratnya itu pun yang ngasih bukan langsung ke saya, ke temen gitu. Oh, Mak Kan ada Comblang. mak comblangnya. Oke, sampai akhirnya mau mengikuti Iya. suami beragama Islam. Iya. Berarti waktu itu memang Islam dulu ya, mualaf dulu baru Yang mualaf akad. dulu, iya baru akad. Oke, luar biasa sekali. Itu kalau dipikir-pikir, wah bisa ini ya. Nikahnya itu cuman berdua loh. Loh, Nggak cuma punya, berdua? maksudnya nggak Nggak punya ada. orang tua. Maksudnya dia kan nggak ada orang tua. Saya pun juga orang tua nggak ada, yang disaksikan oleh ipar waktu itu. disaksikan oleh Pak itu di, Ipar saya, suaminya kakak saya. itu di KUA atau di nunut di rumah Oh, tetangganya. ikut. Iya. Ya di situ. Allah, Masya Allah. Ya Allah, itu gimana ceritanya Mekman? Maksudnya tidak ada orang tua dari suami, tidak ada orang tua dari Mekman. Ya sedih sih rasanya waktu itu, ya bagaimana lagi ya, namanya udah jodoh mungkin kan kita harus jalani gitu. Terus begitu Islam kan sorenya diislamkan, besoknya baru nikah gitu. Itu pun disaksikan sama teman-teman rumah makan itu ada mungkin sekitar 10 orang mungkin. 10 orang. Iya. Tapi maaf, orang tua Mekman itu sebelumnya apakah setuju dengan keputusan Mekman? Ya pertamanya enggak, tapi lama-lama sudah itu ya itu tergantung di kamu gitu. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu ya silakan gitu. Kalau bapak sih nggak bisa memaksa gitu. Soalnya kan itu bukan dari keputusan bapak kandung saya, kan saya punya bapak dua. Oh, punya bapak dua itu Iya, gimana ceritanya Mekman? satunya bapak angkat, satunya bapak kandung. Bapak angkat saya itu kan nggak punya anak, Iya. jadi dari dalam kandungan katanya saya itu dari kandungan ibu sudah mau diminta gitu, mau diambil gitu. Terus kata bapak iya gitu. Terus sudah umur 18 bulan diambil sama pamannya itu, sepupunya bapak kandung gitu. Akhirnya udah gede saya tuh nggak tahu orang tua kandung waktu itu, tak kirain ya bapak angkat itu orang tua saya gitu. Tapi terus ada teman-teman kan, oh, itu bukan bapakmu gitu. Ah, itu bapak saya gitu. Bukan, itu bukan bapakmu, bukan ibumu gitu. Terus saya nanya sama bapak, Pak, katanya saya bukan anaknya bapak. Siapa bilang katanya, kalau bukan anak bapak ngapain kamu di sini katanya gitu. Ah iya katanya orang-orang gitu. Kan nangis ya kalau diajak-ajak Iya, gitu kan bener. nangis. Dalam hati saya kan
bapak saya ini yang mana benernya ya, siapa bapak kandung kan gitu. Udah gede itu udah agak gede udah minyak dewasa. Ada yang ngasih tahu, terus bapak akhirnya ngasih tahu juga yang memang ini bapak bukan bapak kandung kamu, tapi sudah kamu anggap bapak kamu adalah anak kandung saya gitu. Tapi bapak waktu itu sambil nangis gitu, mungkin kok gini gitu. Terus habis itu bapak kandung kamu ya itu gitu, terus ya tahu akhirnya gitu. Terus nggak lama ibu saya meninggal, ibu yang ibu kandung itu meninggal melahirkan. Terus itu ibunya meninggal gitu. Orang manggil bapak saya nggak panggil bapak kandung. Kalau di Bali itu panggilnya Wo. Iya. Kenapa bisa Wo? Iya, karena nggak tahu kalau itu bapak gitu. Dari kecil sudah biasa manggil Wo itu. Kalau di Jawa itu Pak D gitu. Terus nggak nangis kalau ibu kandung meninggal tuh nggak begitu ya, namanya masih kecil kan, masih umur sekitar berapa 10 tahunan mungkin ya. SD. Pergi dah ke rumah ibu, nengok, tapi nggak nangis gitu. Lihat ibu meninggal tuh nggak nangis. Ya cuman nangis namanya anak kecil ya, nangis ikut-ikutan gitu dah. Terus habis itu lama jelang sebulan ibu angkatnya lagi meninggal gitu. Ya berbarengan lah sebulannya itu. Sebulan duluan ibu kandung, sebulannya lagi ibu angkat gitu. Akhirnya ya tahu akhirnya bapak yang ini bapak kandung, yang ini ibu kandung gitu. Wah ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali ceritanya. Kalau mungkin kalau kita berpikir secara logika, jadi ini seperti di sinetron ya. Iya. Kalau ternyata ada di realita kita. Memang kenyataannya. Memang mengalami sendiri. Tapi pada saat itu memang masih kecil, akhirnya taunya kan udah gede. Iya. Berarti itu waktu umur Mekman berapa? Tahunnya ya udah kerja gitu, udah tahu mantep kalau itu bapak kandung saya gitu. Kalau masih di rumah itu belum masih ragu-ragu gitu. Oh masih ragu, iya. Ada ragu bener nggak ya? Bener. Iya bener nggak ya itu. Berarti prosesnya lama ya untuk mengetahui bahwa lama sekali. Dari kecil sampai akhirnya baru kerja, baru di situ tahu ini, oh iya ini bapak kandung saya. Iya. Saya kerja di Denpasar tuh pulang pun ke bapak angkat. Ke bapak kandung jarang gitu. Sampai sekarang juga gitu. Sampai sekarang. Sampai bapak udah nggak ada yang ngangkat itu. Kalau bapak kandung masih. Bapak kandung masih. Tapi sekarang udah tahu lah itu, itu bapak saya gitu. Jadi udah tahu, merasa ada kasihan gitu. Sedih kadang-kadang lihat bapak, baru tahu kalau ini bapak saya gitu. Masya Allah. Jadi karena mungkin Mekman kan diambilnya juga dari kecil ya. Jadi terbiasa ya sudah sama keluarga yang angkat nih. Iya, ya udah di situ, udah itu bapak saya gitu. Iya betul, hatinya udah di sana gitu nggih. Oke Mekman, tadi kita sudah tahu berarti Mekman itu punya 2 bapak, Masya Allah. Makanya kalau kalau saya pulang ke ibu angkat sekarang ya, saya nggak mampir ke bapak kandung gitu. Mana nyoman nggak mampir gitu. Iya katanya nggak ada yang nganter gitu. Ya orang di sini bukan rumahnya, katanya gitu. Kadang-kadang mungkin namanya orang tua kan ya. Namanya pulang kok nggak mampir gitu mungkin. Kadang sedih juga sih kalau inget-inget gitu. Ya Allah luar biasa. Oke, memang tadi kita lanjut lagi setelah mendengar cerita tentang orang tuanya Mekman, kita kembali lagi ke cerita pengalaman Mekman setelah akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Ya, pada saat itu apakah Mekman sudah yakin nih, oke, aku Islam nih, aku orang Islam, berarti aku harus kayak gini, harus kayak gitu. Apa sudah ada keyakinan di dalam hati Mekman pada saat itu? Belum. Sama sekali belum? Belum. Berarti ketika sudah syahadat, itu ya sudah Mekman mengalir begitu saja, tapi tanpa tahu apa Islam sih? itu yang kayak gimana sih gitu. Sedangkan kan pernah waktu itu baru-baru itu
Lebaran kan. Iya. Lebaran itu suaminya beli jajan gitu. Ngapain beli jajan, Pak, kan saya manggilnya Pak gitu. Ya kan hari Lebaran sekarang, ngapain kok beli jajan, kamu ini aneh gitu. Ya kan nggak tahu kok beli jajan gitu lagi, kok beli jajan kering-kering, ngapain, siapa yang mau makan kan gitu. Nanti ada orang ke rumah gitu. Oh iya gitu. Terus akhirnya ya mungkin ketawa suaminya, kok Lebaran nggak tahu gitu loh. Memang nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu Lebaran itu gimana, itu nggak ngerti kan. Terus akhirnya ya tahu itu, ya baru tahu oh ini Lebaran. Tapi belum juga gini apa namanya, ngikutin gitu tuh belum. Kayak cuma sekedar oh iya tahu. Oh iya tahu gitu aja. Belum lah gini tahu sekali gitu. Berarti ketika pertama kali Mekman itu menjadi seorang mu'alaf, itu belajar tentang Islam sendiri itu berarti belum sama sekali ya? Maksudnya apa ada yang ngajarin? Sebelumnya apa sesudah? Sesudah itu ya suami. Cuma dibeliin buku. Kalau zaman dulu kan kaset apa namanya yang muter-muter itu, kaset itu dibeliin, disetel untuk menirukan gerakan sholat apa-apa gitu. Kalau sholat saya sih suruh ikut-ikut aja dulu. Ya, biarpun belum bisa umpamanya baca Al-Fatihah apa-apa, ikutin gerakan saya dulu gitu. Ya ikut sholat, dia ikut sholat gitu. Cuman belum tahu gitu loh gimana sholat ini niatnya makna apa dari gitu. Makna dari sholat itu sendiri belum tahu. Iya. Terus habis itu dibeliin buku Iqra itu, disuruh belajar, diajarilah sekali-sekali gitu. Udah sih bisa kadang nyambung dikit-dikit waktu itu. Namanya punya anak kecil kan kadang udah males kan. Nggak apalagi yang mendorong, yang ngajarin nggak begitu gitu. Maksudnya kayak suami kan juga sudah bilang dia dari kecil sudah ditinggal sama orang tua. Dari umur 8 tahun dia sudah ikut orang gitu, ikut neneknya dia gitu. Terus jadi dia bilang kalau tentang agama sih saya memang maksudnya nggak begitu mendalami, belum begitu, nggak tahu gitu dia bilang. Cuman bisanya ya ini, yang penting bisa sholat dulu gitu dia bilang. Oh, berarti pada saat itu yang pertama kali Mekman belajar itu sholat, gerakan-gerakannya. Iya, sholat. Kalau puasa Mekman? Puasa ya, kalau puasa ya ikut, kadang puasa, kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Itu jadi aneh gak sih Mekman? Iya. Ya kadang ya puasa ikut-ikut gitu aja gitu. Berat nggak pertama kali ngejalanin puasa dari sahur sampai harus nunggu maghrib, itu berat nggak? Enggak sih. Oh, berarti memang pada saat itu menikmati. Iya, enggak berat. Luar biasa berarti. Top banget ini. Kan biasanya ada yang dia karena nggak terbiasa ya, pastinya nggak terbiasa dengan hal 30 hari full harus puasa nih, padahal sebelumnya nggak pernah, ternyata memang nggak merasakan itu, jadi menikmati. Masya Allah, luar biasa. Sampai akhirnya memang belajar tentang sholat, mungkin tentang puasa juga, sampai tahulah oh ini ada Lebaran, ini ada biasanya mungkin ada tarawih dan lain sebagainya. Itu Mekman hanya belajar sampai di situ atau ada lanjutannya lagi nih, belajar mungkin sama orang lain selain suami, atau ikut pengajian apa gitu pada saat di situ? Nggak ada pengajian, nggak ada belajar di mana tempat belajar, itu nggak pernah. Nggak ada. Nggak. Cuman belajar di rumah gitu. Belajar aja. di rumah. Iya. Itu selama berapa tahun, Mekman? Lama deh. Ada berapa tahun, bilang paling sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Iya. Berarti selama 15 tahun itu memang belum bisa dibilang mungkin ya, belum menemukan Islam yang sebenarnya. Belum. Terus sampai akhirnya setelah 15 tahun berlalu, apa yang menjadi titik mungkin menjadi hidayah ya, oh aku tahu ternyata Islam itu apa? Kejadian apa atau cerita apa? Baru sedikit-sedikit ya di rumah, ya puasa gitu, merasakan diajak keluar beli makanan, beginilah puasa gitu. Terus akhirnya diajak taraweh,
Terawih kalau kalau dulu kan perempuan kan nggak ngerti, perempuan laki nggak nyampur kan. Kamu nggak boleh ikut saya, kamu diam di sini sama-sama perempuan. Oh iya gitu. Akhirnya tahu dari situ. Terus lebaran, kalau lebaran bikin ini, nanti ada orang-orang ke rumah. Oh iya gitu, tahu. Akhirnya dikit-dikit gitu, belum lah sepenuhnya gitu. Ya tahu dari situ, dari suami ya gitu. Belum ada belajar ke tempat lain gitu, belum. Terus sampai akhirnya Mekman setelah lama itu 15 tahun berlalu itu baru belajar di tempat lain atau belum juga? Belum juga. Akhirnya lama tahun nggak belajar, tapi ya di rumah itu ya sholat, tapi tetap sholat. Ya kalau ngaji memang nggak bisa. Dengar suami aja kalau ngaji itu apa, kayak apa gitu, hurufnya pun nggak tahu itu apa gitu. Cuman kalau dengar seneng gitu. Kalau dengar orang ngaji pun kalau bagus tuh seneng gitu. Memang sebelum bisa ngaji itu udah seneng saya dengernya gitu. Terus habis itu lama kan, udah sekian lama yang ngerti akhirnya Islam itu kayak gini. Lebaran diajak jalan, diajak ke rumah saudara, teman-teman gitu. Akhirnya tahu oh ya begini ya, ternyata Islam ini begini gitu. Harus begini gitu. Akhirnya udah lama-lama ngerti kalau udah bulan puasa, oh ya puasa ya nyiapin untuk sahur, pagi itu bangun ya untuk buka puasa. Akhirnya sudah mengerti lah, dikit-dikit udah tahu lebaran. Kalau dulunya kan sama sekali nggak tahu lebaran. Lebaran Idul Adha aja diajak sholat nggak mau. Waduh, masih nyuci di luar, pulang-pulang sholat bapaknya marah, katanya nggak menghormati agamanya gitu. Dia bilang ya akhirnya berhenti, akhirnya kamu tuh harusnya santai, kalau lebaran ini menikmati gitu dia bilang. Ya saya nggak ngerti. Nyuci memang kalau ingat sekarang ketawa saya ngebayang gitu loh, orang kita lagi lebaran asik-asik nggak tahu itu yang ngumpul sama keluarga, mana mikirin lebaran, nggak mikirin nggak pernah beli baju lebaran, nggak pernah. Kalau sekarang aduh anak-anak udah jauh-jauh hari udah mau minta uang beli baju gitu. Betul. Sekarang lain lah suasananya daripada dulu gitu loh. Terus setelah dia udah sakit dia kan udah mau meninggal tuh kan tahun 2012 yang meninggalnya. Dari setelah beliau meninggal itu saya sempat sakit udah berapa bulan, udah 4 bulan mungkin, kayak orang bingung gitu, kayak gimana pikiran entah kemana, saya harus kemana. Ya namanya orang perempuan ditinggal suami, kayaknya kan seperti kaki pincang rasanya, udah nggak ada yang diajak ngomong gitu. Akhirnya kemana saya harus mengadu gitu. Terus anak-anak masih kecil, kalau saya sekarang sakit, anak saya siapa yang dari teman-teman juga bilang gitu, kalau kamu sakit siapa yang ngurusin anakmu gitu. Akhirnya saya udah kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu, nggak tahu apa gitu, kemana diajak tuh bengong gitu. Anak-anak juga gitu, kadang mama kok gini gitu, udah berobat ke dokter, udah kemana udah. Akhirnya ada tetangga yang kemarin ikut di sini Rasdu itu yang Bu Man katanya ya kalau mau belajar ngaji ada gitu. Di mana? Oh di situ di Mu'alaf ada, mau tak anterin? Mau. Akhirnya ke sini saya ketemu Belvi kayaknya di situ. Tapi Belvi mungkin lupa. Bu saya mau daftar ngaji gitu. Oh iya datang aja Bu gitu. Tapi nggak tahu kok saya nggak ditelepon gitu, nggak datang ke sini. Akhirnya tanya Bu belum mulai lah ngajinya, kalau mau datang aja langsung aja ke sini. Akhirnya datang ke sini lama belajar sama Ustadz Slamet tuh, Ustadz Ali. Baru-baru itu tahun 2013 kalau nggak salah itu. Terus itu belajar dikasih sindoro, nyambung, akhirnya nggak ada sebulan bisa dah tamat itunya sindoronya, mulai Al-Quran. Makanya kan kalau baru dapat buku itu kan senang sekali. Iya betul. Kayaknya mau belajar, dia mau pingin dateng aja gitu. Terus mau pingin bisa gitu. Terus pengajian juga di Minang itu kan pernah pengajian sekali itu
tilawahnya kan gantian. Oh, saya memang nggak bisa ya, terus terang saya bilang nggak bisa. Jadi gimana gitu kan, saya kok kayak gini kok nggak bisa gitu. Akhirnya semangat dah lagi dah. Ya, pokoknya harus bisa gitu. Biar nggak malu dilihat kok nggak bisa ngaji gitu loh. Akhirnya udah lama-lama bisa terus di sini. Sekarang bisa sedikit-sedikit, alhamdulillah gitu. Bisanya ngaji itu ya di sini. Masya Allah. Ya diajari sama Ustadz Ali, sama teman-teman di sini semua ketemu. Akhirnya saya di sinilah mengaji, ketemulah sama Ibu Siti Melinda. Ada Tarmin di sini. Saya kan ngaji. Ibu dari mana gitu? Saya dari ini peninjauan. Peninjauan mana gitu? Ya soalnya sudah mendekati kan dengan Banjar saya gitu. Oh mana kaji siapa punya anak gitu. Oh saya ibu ini gitu. Ya Allah, akhirnya di situ udah saya pelukan, nangis sama kadek. Ya Allah, di sini ada saudara saya dari kecil kan, dia nggak pernah ketemu kan. Kok ada dari kampung saya di sini ketemunya gitu loh. Ya Allah, mungkin Allah sudah mempertemukan saya di sini sama kadek, kan kadek Tarmin namanya kan, di sini. Soalnya dia waktu itu masih kecil ya, Kaden Pasar, jadi dia nggak tahu. Oh saya Mbok Manadi, ya Allah gitu. Akhirnya ya Allah ketemu saudara di sini itu ya senangnya. Luar biasa. Masya Allah. Sampai nangis netes ya mata saya waktu itu, kok saking senengnya lah ketemu kok. Sudah hati saya sudah waktu itu kan sudah agak tenang, ketemu lagi saudara di sini kan tambah seneng gitu, tambah semangat lah jadinya mau ke sini itu pingin ketemu teman-teman, kepingin belajar gitu. Akhirnya ada yang dorong, harus semangat, harus ini, harus ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa bekas dorongan teman-teman, ustadz-ustadz di sini. Baik-baik semua di pengajian saya di Minang juga, baik-baik banget orangnya semua. Masya Allah. Ngasih dorongan biar semangat lah. Biarpun kita tidak punya suami, umpamanya sendiri, harus semangat, tetap semangat, nggak boleh menyerah. Masya Allah, luar biasa kisahnya. Saya bahwa kamu membayangkan pada saat itu, jadi prosesnya untuk akhirnya bisa membaca Al-Quran cepat ya memang setelah belajar. Mungkin sekitar 1 bulanan mungkin tuh Sindoronya itu habisnya itu. Soalnya kan rajin saya datang baru-baru. Udah bilang anak baru sekolah. Dari sekolah dapat buku kan senang belajar, terus tar belajar, terus ini apa. Apalagi sudah bisa kita nyambung. Kan kayak saya Ustadz Ali kan kalau Mbak dikasih, kan enggak dibilang kasroh gitu, enggak bilang Mbak dikasih conteng 1 apa bunyinya Mbak, kalau kasih conteng 2 apa Mbak, tinggal gitu-gitu aja kan gampang. Jadi seneng. Iya seneng, nggak bisa itu. Di rumah berarti diulang-ulang ya? Iya, biarpun sekarang ya bisa ngaji cuman masih terbata-bata gitu, nggak apa-apa, tapi alhamdulillah sudah bisa. Luar biasa. Wah keren banget, saya bayangin ya Allah. Ketemu saudara juga akhirnya. Iya, tapi sekarang udah ditinggal jauh lagi ya. Iya, merantau lagi. Iya. Malah saudaranya yang merantau ya. Itu nggak pernah ketemu lagi. Insya Allah nanti. Insya Allah mudah-mudahan dia Allah kasih waktu lagi. Kita ketemu lagi. Amin. Amin. Oke. Sampai akhirnya Mekman udah ketemu banyak teman, ketemu banyak saudara-saudara baru, terus banyak mungkin pengalaman dari teman-teman yang lainnya dan cerita-cerita baru juga. Sampai di situ menurut Mekman itu apa itu Islam? Iya, kalau menurut saya tuh Islam itu ya indah. Kok bisa indah nih? Karena di dalam hati kita itu bisa tenang. Bisa tenang. Setelah belajar mengaji saya di sini tuh, jadi pikiran saya tuh udah nggak yang kayak bingung sebelumnya gitu, linglung itu. Iya, jadi udah seneng aja gitu. Bawaannya berarti benar-benar nyaman ya, sudah nyaman. Masya Allah, luar biasa. Islam itu jadi yang belum tahu sekarang jadi tahu sedikit-sedikit. Yang dulu nggak tahu begini sekarang tahu. Gitu. Jadi lebih banyak tahu. Iya. Tapi biarpun belum sepenuhnya lah. Belajarkan step by step. Iya. Oke, luar biasa banget. Kalau kata Mekman itu adalah Islam itu indah. Nah, Mekman bergabung dengan GMI itu berarti tahun 2013. Itu udah
ngikutin semuanya, sudah maksudnya berjalan. Nah, bagaimana komunikasi Mekman dengan keluarga? Ya baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya. Berarti selama ini beliau keluarga-keluarga itu mendukung ya dengan apa yang sudah Mekman lakukan sekarang. Iya. Komunikasi Sedangkan juga. Lebaran aja sekarang ke rumah datang semua. Oh, berarti keluarga yang dari Islam, yang dari rumah dari kampung pun dari datang, kampung yang hari datang. raya Lebaran kemarin nih, ikut Lebaran. semua datang Wah, kadang. Masya Allah. Iya, cuman bapak aja yang nggak datang, ibu aja datang. Jadi Semua tumben Lebaran kemarin ini semua datang, nggak ada yang ketinggalan. semuanya datang. Biasanya kan Lebaran- banyak yang kerja malam Iya, gitu, bener, jadi nggak bisa bener. kumpul. Kemarin ini semua datang. Masya Allah. Jadi terharu. Senang Iya. sekali gitu ya, pokoknya kalau udah Lebaran, oh yuk ke Mbok Man main nyari cipat gitu. Jadi makan-makannya ini Iya. yang dicari makannya dulu. Kan ngumpul juga ya Ngumpul memang. juga seneng gitu. Katanya kan bukannya nyarinya makanannya sih gitu, dia bilang cuman kepingin sih biar dapat Biar silaturahmi, kumpulnya, kumpul ketemu sama sama saudara-saudara. ya. Biarpun kita sudah beda keyakinan, yang penting tetap rukun. Iya betul, gitu. betul banget. Tidak menghalangi kita untuk Enggak, tetap berbuat kalau, baik ya kalau satu keluarga saya nggak ada yang gitu. Alhamdulillah luar biasa. Jadi memang kebanyakan seperti itu, pasti sudah menerima satu sama lain. Pastinya kan ada perbedaan Sedangkan itu kalau pasti. pulang aja pun kan saya masih berjilbab kan. Kenapa ya namanya di desa kan ya kenapa harus pakai itu? Iya, Ya, memang harus begini kan gitu. Oh berarti memang tuh sempat ditanyakan juga. Ada Oh, sih yang nanya. namanya. Ya kenapa kok panas-panas pakai gitu kan gitu kadang. Iya benar. Iya. Ya nggak panas apa gitu. Enggak udah biasa kan gitu katanya. Ya nyautnya kan juga baik kan, jangan sampai menyinggung perasaan Betul. saudara gitu. Karena kita punya kewajiban masing-masing Iya, ya betul. memang harus begini gitu. Kalau bapak sih udah tahu nggak pernah nanya-nanya. Nggak pernah, iya. Karena kan orang awam dia belum terlalu paham. Apalagi adik-adik kan kakak semua pada di kota gitu kan tahu udah semua Iya, Islam bener. tuh pakai ini. Iya betul. Jadi kalau di desa kan memang benar-benar nggak ada kan, jadi aneh dia lihatnya gitu. Tapi memang itu pakai jilbabnya berapa tahun setelah menjadi seorang muslim? Lama. Lama. Setelah ngaji di sini saya bilang. Berarti lama juga ya? Lama. Orang saya nggak berjilbab dulu aku bilang. Sebelumnya belum? Iya memang, iya berjilbab tapi kan kadang dicopot Oh iya, gitu. jadi lepas pakai berangkat pengajian apa ke rumah saudara baru pakai, rumah udah copot gitu. Kalau sekarang kan udah alhamdulillah semenjak di sini ini dah. Alhamdulillah istiqomah terus pakai, Masya Allah luar biasa. Itu awal mulanya memang akhirnya setelah kan awalnya lepas pasang nih, terus setelah di sini dapat kayak hidayah nih, Bismillah pakai jilbab terus-terusan, itu karena apa? Ya karena memang sudah Sudah yakin ya. Ke pasar pun kadang Bu Aji gitu kan, baru pertama pakai jilbab kan ada Bu Aji. Oh ya, amin, mudah-mudahan jadi Bu Haji. Bener, Kan gitu. amin, kita kan juga gitu ya. Iya. Bener-bener. Masya Allah, luar biasa. Jadi kisahnya tuh sangat menginspiratif gitu. Perjalanannya tuh, kita pikir mungkin pakai jilbabnya kayaknya masih di awal-awal. Oh ternyata baru setelah di sini. Baru ya dulunya pakai sih, cuman tapi ya keluar kadang ke pasar tuh masih nggak pakai gitu. Oh, iya. Jualan pun masih belum pakai, kadang-kadang pakai, kadang enggak gitu. Jadi Nggak berarti seterusnya gitu. teman-teman di pasar berarti kaget dong pas memang pakai jilbab. Ya saya pun kok berangkat kan nggak begitu berani noleh orang. Masih malu-malu. Ada Bu Haji katanya gitu, ada perubahan nih gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iyalah. Luar biasa. Kalau yang Islam kan mungkin udah mengetahui, kalau yang enggak kan mungkin aneh kok tumben pakai gini kan ada gitu. apa nih? Masya Allah. Jadi lama-lama terbiasa juga. Akhirnya sekarang kalau nggak pakai kan nggak enak rasanya. Karena kita udah terbiasa. Sama kayak seperti pakai masker. Sekarang kalau nggak pakai masker kan karena ada yang kurang. Ini kan nggak pakai helm. Betul. Ya Allah. Oke, Mekman berarti gabung ke GMI ini kan termasuk kategori baru banget ya. Baru Iya. Ya kan baru 2013 ya 2013. 8 tahun ya. Iya, kurang lebih sekitar gitu. Dan diajak oleh teman. Tetangga. Iya, tetangga, Masya Allah. Nah, selama Mekman mengikuti kegiatan-kegiatan di GMI,
hal apa yang membuat Mekman berkesan di GMI? Yang bikin berkesan itu yang pertama ketemu saudara itu. Oh, ketemu saudara. Iya. Yang kedua saya bisa ngaji. Kedua bisa ngaji. Yang ketiga ketemu teman-teman baik-baik. Masya Allah. Jadi betah di sini, betah ikut Alhamdulillah bareng sama GMI. Betah banget. Betah banget, sudah kayak keluarga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Mekman ini memang masih kategorinya baru untuk bergabung di GMI. Tapi alhamdulillah yang sejauh perjalanan ini Mekman itu sudah sangat betah dan nyaman. Program apa nih yang Mekman paling suka kalau di GMI? Ya ngaji. Cuman saya jarang datang sekarang. Waduh, kenapa ini Mekman? Ya karena kendala gitu, kadang kan punya cucu banyak, 4. Oh iya bener. Jadi mau pergi sudah rombongan mau naik motor nggak jadi. Waduh, Nelly-nya dibuntutin ini nih. Nelly-nya dibuntutin, kok bisa diajak? Nah, karena kan ya namanya anak kecil, kalau sudah ibunya pergi saya nggak bisa pergi gitu. Tapi Mekman kalau ngaji nggak bisa, kismis tetap datang. Insya Allah kadang-kadang. Datang. Kalau pas waktunya bisa udah tetap datang, Masya Allah. Jadi Mekman ini juga ikut perkumpulan di ini ya, Masjid Minang. Masjid Minang karena almarhum suami orang Minang. Jadi beliau sangat aktif ya, aktivis Masya Allah. Sekarang dari dulu yang nggak tahu, sekarang sungguh banyak pengetahuannya Mekman. Jadi dia sudah Mekman udah aktif di sana dan di sini. Ngajinya udah di mana-mana. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Nilab ingin bertanya mungkin kesan pertama kali ikut GMI. Kesan pertama kali ikut GMI ya tegang gitu. Saya udah mikirnya senang gitu, tegang pertamanya karena nggak bisa ngaji gitu. Oh, karena lihat Ustadz Ali jadi udah takut saya gitu. Bisa apa enggak saya gitu. Bisa apa enggak, kadang-kadang kalau diajari suka grogi gitu. Waduh, Pak Ali nih. Memang kan tegas kalau Pak Ali kan, tapi kita kan bagus kalau yang gitu akhirnya mengerti kan. Akhirnya jadi yang nggak tahu, oh ya ini begini gitu. Jelas lah dia kalau ngajarin gitu loh. Jadi tahu cepat kita nangkepnya gitu. Kalau udah sekali kayak kemarin tuh kan gini, oh ininya yang kurang gitu kan, tahu jadinya. Kalau di rumah kan nggak tahu. Iya betul. Makanya sekarang kalau insya Allah kalau dikasih sehat, mudah-mudahan bisa aktif lagi. Amin ya robbal alamin, Masya Allah. Jadi memang kesan pertamanya tegang, deg-degan nih, takut nanti dimarahin apa gimana? Kan, karena katanya kan udah tua, masa belajar lagi gitu. Akhirnya kan lama-lama tahu belajar itu ndak ada kata tua, ndak ada kata terlambat gitu. Akhirnya semangat lah di situ. Kan sebelumnya kan karena aku udah tua masa belajar ngaji kan gitu. Iya betul. Akhirnya setelah di sini tahu ada yang lebih tua lagi. Waduh, ada yang lebih tua. Iya kan ada yang lebih nggak bisa lagi. Ada yang lihat teman-teman udah lancar sekali bacanya, kayak Kak Siti Melinda kan lancar ya. Oh ya udah bisa. Kapan saya bisa kayak gitu. Jadi punya semangat ya memang. Kapan saya bisa kayak gitu. Terbangun motivasi buat ayo bisa nih, bisa. Iya. Luar biasa. Top banget ya pokoknya. Oke, mungkin harapan untuk GMI ke depannya apa? Ya semoga bisa lebih lancar saya membacanya. Amin. Supaya lebih bisa punya bangunan sendiri GMI-nya, biar nggak ngontrak lagi. Amin. Biar sehat, panjang umur. Amin. Keluarga GMI semua sehat. Amin ya Allah. Semoga dapat hidayah. Amin. Dan mungkin terakhir Bu, pesan untuk saudara-saudara kita yang mungkin dia di luar sana mau belajar tapi malu, atau mungkin ada yang mau belajar tapi masih kayak mikir-mikir entar-entar, mungkin Mekman mau menitip pesan gitu. Ya buat teman-teman yang di luar sana, kalau memang mau belajar mengaji bisa gabung di sini di GMI. Jangan malu-malu. Semangat.
Kita belajar harus bisa seperti Bu Man. Betul, betul. Memang harus pede, harus Iya. percaya diri. Jadi memang gitu. Kalau belajar itu tidak memandang umur, Iya. tidak memandang usia. Siapapun boleh belajar. Cuek aja ngapain? Iya betul, Orang kita harus belajar percaya sendiri diri. Kak. Oke, terima kasih buat Mekman yang sudah berbagi ceritanya pada siang hari ini, sangat menginspirasi kita semuanya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa sharing lagi cerita-cerita lainnya. Terima kasih ya Mekman. Sama-sama. Oke. Dila. Oke, terima kasih buat saudara-saudara semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman atau saudara-saudara lainnya agar selalu update cerita inspiratif dari Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fathiatul Aladila, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.